Ya, Ustaz tadi mengatakan jasad ini akan hancur karena melampaui batas atau dosa, maksiat. Bagaimana dengan fenomena kita sering mendengar dan melihat pada waktu pindah kuburan atau digali badan jenazah masih utuh, baik badan dan kain kafannya. Apakah ini menandakan orang tersebut baik dan tidak ada dosanya? Bukan tidak ada dosa ya, mungkin dimaafkan oleh Allah. Kemudian kedua, ini bentuk husnuzan saja, bukan sebagai tanda bahwasanya dia ahli apa? Ahli surga, sebagai tanda husnuzan saja kepadanya. Alhamdulillah fisiknya kan itu di antara tanda-tanda apa? Kebaikan. Thayyib. Ya mungkin dosanya diampuni. Nah itulah makanya Bapak saya, kemurnian tauhid itu bisa menghapuskan dosa dan kesalahan. Ada yang hari ini mungkin khawatir karena dosa riba yang pernah dia lakukan, perbaiki tauhid. Jangan lagi campuri urusan hati itu dengan dunia. Coba kembali pulang kepada siapa? Kepada Allah. Belajar. Yang hari ini mungkin takut, yang pernah mencuri, yang hari ini mungkin khawatir, yang pernah berzina, yang hari ini mungkin khawatir karena dia pernah selingkuh, perbaiki diri. Di mana? Di tauhid. Karena itu kan di bab kata Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Apa kata beliau? Man haqqaqa tauhida dakhala al-jannata bighairi hisab. Siapa yang mewujudkan nilai-nilai tauhid, maka dia pasti masuk surga tanpa hisab. Dan beliau enggak bilang insyaallah loh, Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Beliau mengatakan apa? Pasti masuk surga tanpa hisab. Itu kalau orang baik apa? Tauhidnya, terbebas dari kesyirikan. Dan intisari dari tauhid itu apa saja Pak? Ikhlas. Maka kata Imam Syekhna Ibn Utsaimin rahimahullah, ikhlas itu bisa didapatkan dengan 3 perkara. Pertama, kata beliau al-ilmu, belajar. Ikhlas itu tidak dengan meditasi di gunung, tidak dengan bertapa di goa-goa, bukan mencari ikhlas, bertapa gitu di tengah gemerincing beningnya air yang jatuh ke batu gitu. Thayyib. Mungkin dengan itu kita bisa merasakan frasa di dalam jiwa. Enggak, bukan begitu. Dengan apa? Ilmu. Thayyib. Sebagaimana kita lakukan hari ini Bapak saya. Dengan ini bisa kita mencari ikhlas. Makanya kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, dulu awal-awal kita belajar itu sama, tidak dengan hati ikhlas, cuma belajar lagi sampai kita bisa jadi apa? Ikhlas. Terus. Ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kemudian kedua, yang bisa mewujudkan nilai ikhlas itu yang kedua, al-yaqin. Yakin kepada Allah. Siqah kepada Allah. Teguh kepada Allah. Tidak boleh ada ragu sedikit pun. Kemudian ketiga, yaitu apa? Al-inqiyad. Tunduk dan patuh kepada Allah. Ya karena orang-orang musyrik itu ketika dikatakan di dalam ayat kan, annahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka itu kalau diajarkan kalimat la ilaha illallah, mereka apa? Menyombongkan diri. Maka sebaliknya, sifat untuk mewujudkan makna ikhlas dalam tauhid itu dengan merendah diri di hadapan Allah, patuh dan tunduk terhadap keputusan Allah. Nah itu keikhlasan. Nah jadi adapun yang kita lihat misalkan fenomena ada orang digali kuburnya misalkan badannya masih bagus utuh, husnudzon, semua itu tanda kebaikan. Tetapi kita tidak kita memastikan. Kedua,